Halo YouTube, selamat datang di channel Car Driver Solar System. Hari ini kita akan membuat sebuah video driving impression dari sebuah Toyota All New Agya generasi kedua ya, tipe G automatic. Oke, sekarang mari kita mulai saja driving impression kali ini. Oke, kita coba ya. Dari 20 ke 100. 100 juga 60 lah. Barusan nggak full loh ya. Barusan akselerasi yang dilakukan hanya dengan menggunakan ya mungkin setengah gas ya. Setengah gas lah. 1/4 sampai setengah. Tapi akselerasinya itu sudah sangat-sangat mumpuni gitu ya, sangat-sangat baik dibandingkan generasi pertamanya. Masih hijau, kita masih bisa dapat, ya masih dapat. Harus hati-hati ya kalau misalkan lampu merah masih hijau, terus kosong dan kemungkinan akan segera kuning atau merah, kita harus hati-hati. Tapi tadi masih kebagian, jadi kita masih bisa melakukannya. Sedikit tips untuk menghadapi situasi barusan ya. Mendekati lampu merah kita nggak terlalu ngegas mendekati lampu merah, karena takutnya tiba-tiba kita sudah dekat lampunya menjadi kuning atau merah gitu ya. Jadi masih bisa melakukan pengereman. Tapi kalau misalkan sudah dekat dan masih hijau seperti tadi, kita lakukan akselerasi sedikit. Jadi agar kita masih dapat lampu hijaunya ya, seperti itu. Oke, tadi sedikit tips saja ya. Nah, sekarang driving impression, kembali ke driving impression. Akselerasinya baik, handling juga cukup baik. Kita merasakan ini jauh lebih baik dibanding Agya generasi pertamanya ya. Yang menurut kami gimana ya, hambar gitu ya, feedbacknya tuh berasa kurang dan limbungnya tuh terasa gitu. Kalau Agya yang satu ini, generasi kedua ini, limbungnya tidak bahkan tidak terasa ya kalau menurut kami ya. Masih ada tapi jauh lebih baik. Sekarang rasa pengendalian juga lebih baik dan dilengkapi dengan pedal shift untuk generasi kedua ini. Gimana cara memakainya? Oke, di GD sebetulnya sudah bisa memakai pedal shift juga ya, asalkan RPM-nya itu harus di atas 2000. Coba kita ya, kita coba sekarang. Nah kita tambah, ada 7 percepatan, kelihatan nggak tuh? Ada 7 percepatan. Pedal shiftnya ini, transmisi otomatiknya ini memiliki 7 percepatan. Terus ekor Agya ya, memiliki 7 percepatan. Itu tadi cara memakai pedal shiftnya. Jadi bisa dari mode D dan juga mode S atau manualnya di sini juga bisa ya. Kalau full manual, kita perlu mengganti giginya secara manual juga. Kita coba ya. Transmisi manual kita bisa sambil on the fly, sambil jalan juga. Tapi pada saat pindah gigi mungkin tidak digas ya. Kita pencet dulu tuas transmisinya dan kembali turun ke S dan M. Oke. Nah ini masuk sport mode ya, transmisi sport. Nah kalau misalkan kita ingin pindahkan ke manual, bisa langsung menggunakan pedal shift. Misalkan ini kita mau naikkan ya. Nah, pindah ke gigi 2. Kelihatan? Nah, barusan bunyi karena kecepatan yang kita jalankan pada saat ini tidak bisa menggunakan gigi 3. Jadi kecepatan giginya itu menyesuaikan dengan kecepatan maksimal yang bisa diraih oleh giginya. Misal sekarang kita naikkan ke gigi 3, nah itu baru bisa karena kecepatannya sudah cukup. Kita ke gigi 4 bisa juga. Ke gigi 5 oh belum bisa.
Kamu belum bisa itu bunyinya ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita pindah lagi ke gigi D. Nah, rasa berkendara lainnya yang ingin saya bahas adalah bantingan suspensinya. Bantingan suspensinya ini tadi ya, tidak limbung, tapi meredam. Nih kita lihat ya, ini jalan agak rusak ya. Nah itu dia. Jadi enggak keras, enggak juga terlalu empuk, tapi meredam. Jadi kalau bisa dibilang bantingannya dewasa. Ada yang bilang bantingannya bisa dibilang dewasa lah ya. Bantingan dewasa ini apa namanya, tidak membuat kita pusing gitu ya di jalan, tidak membuat kita mabuk, tapi juga tidak keras gitu. Jadi rasanya itu nyaman, meredam, masih nyaman gitu. Tidak keras dan juga tidak terlalu empuk, tidak terlalu mengayun. Jadi bantingannya itu kalau menurut kami pribadi sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat enak untuk digunakan di jalan yang bergelombang seperti tadi. Kalau menurut kami pribadi ini adalah salah satu suspensi atau bantingan mobil yang terenak di rentang harga di bawah 200 juta ya. Sangat-sangat nyaman, sangat-sangat enak. Apa namanya, tidak keras dan bikin tidak nyaman seperti itu ya. Ini sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat enak. Kita kasih dulu mobil dan motor, truk dan motor. Maksain ya. Nah, pelajaran lainnya mungkin menurut kami pribadi ya, kalau ada truk seperti itu ya baiknya, apalagi ada mobil di sisi lainnya gitu ya, lebih baik tahan dulu, tunggu dulu pada sampai jalannya kosong. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, nah kembali lagi ke impresi berkendara. Nih, nah itu tuh gimana ya, nggak bikin ajret-ajretan gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya itulah ajret-ajretan. Nah, jadi kita tuh nggak terombang-ambing gitu ya, nggak terombang-ambing oleh jalan yang rusak gitu. Kita masih bisa dengan nyaman apa namanya berkendara dan juga jadi penumpang tuh nyaman gitu di dalam mobil ini. Menurut kami pribadi ya, untuk mobil di rentang harga 200 juta ke bawah ya, masih sangat nyaman suspensinya. Jadi tidak mengayun terus menerus gitu ya, tidak terombang ambing, bisa teredam dengan baik seperti itu. Jadi tadi ya, akselerasi cukup baik di perkotaan maupun di jalan tol, bisa menyusul dengan cukup mudah gitu ya, nggak harus kesulitan mendapatkan akselerasi yang terbaik. Juga pengendaliannya cukup nyaman dan baik, bantingannya. Secara overall kami merasa mobil ini adalah mobil dengan driving impression yang terbaik ya di bawah harga 200 juta. Ya masih 11-12 lah dengan apa namanya, pesaingnya dengan huruf H tegak gitu ya. Oke, itu dia. Jadi kesimpulannya, kami merasa secara overall driving impression dari mobil ini sudah cukup baik, dan salah satu yang terbaik di rentang harga 150 sampai 200 juta lah ya. Di rentang harga mobil baru 150 sampai 200 juta ini adalah salah satu mobil yang mungkin bisa Anda konsiderasi, bisa Anda
consider untuk pilih. Dari aspek pengalaman berkendaranya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Mungkin video selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam bagaimana sih pengalaman memiliki mobil ini secara selama 6 bulan atau 1 tahun dan seterusnya. Nanti akan kami update selalu. Dan juga bagaimana cara memakai pedal shiftnya ya. Nanti lengkapnya akan kami bahas juga. Bagaimana cara berkendara menggunakan mode-mode yang ada di mobil ini gitu. Karena mobil ini memberikan fitur-fitur yang bisa kami bilang fun to drive gitu ya. Banyak fitur-fitur yang memberikan keleluasan dan kebebasan dalam berkendara gitu. Ya, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya agar kami semakin semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton.